Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Masing-masing pribadi yang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk memahami, untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi ketetapan dan kehendaknya Tuhan, sampai pada putusan Tuhan itu jadi, putusan Tuhan itu terlaksana atas orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi era global di mana ketidakpastian hidup itu membayangi umat manusia. Di sisi lain, dunia seakan berkembang dalam euforia kemewahan, dalam euforia materi yang seakan itu akan menjadikan manusia terangkat derajatnya, seakan menjadikan manusia betul-betul manusiawi, betul-betul manusia yang bermartabat. Perkembangan-perkembangan zaman di berbagai bidang punya tujuan seakan baik, seakan sudah benar, bahwa semuanya itu tertuju demi kebaikan pertumbuhan umat manusia pada tatanan kehidupan yang lebih mapan, pada tatanan kehidupan yang lebih damai, pada tatanan kehidupan yang lebih rukun, pada tatanan kehidupan yang lebih sempurna menurut standar hikmat dunia. Tatanan menurut standar hikmat manusia hanya berhenti pada persoalan materi, tercukupi pangan, tercukupi pakaian, tercukupi papan. Orang kalau sudah punya sandang, pangan, papan, mereka bisa dikatakan sempurna hidupnya. Apalagi berlimpah dengan materi, seakan mereka sudah tidak memikirkan lagi apa itu surga. Bahkan soal kerajaan surga, tentang kehidupan setelah kematian jasmani ini, ada yang berkata itu dipikir belakangan. Pada manusia tidak ngerti kapan harus berhenti dari aktivitas di bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya saudara mendapatkan kemurahan dari Tuhan untuk mengerti, untuk memahami apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan atas setiap umatnya adalah rancangan yang sempurna, rancangan satu tatanan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid dari hal berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus begitu lembut, tidak ada unsur memaksa kerajaan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Betul? Dibaca. Bagaimana ketika Tuhan mengajar umatnya saat umatnya harus berdoa? Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6.
Langsung ayat 9. Ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. amin, sampai situ. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid ini sudah komplit. Tetapi inti dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, maka ketika kita berdoa dengan alamat kerajaan Allah, maka di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kerajaan Allah itu hadir, biarlah kehendaknya Tuhan yang jadi, bukan permintaan kita. Akhirnya begitu. Amin. Kita punya rancangan boleh, kita punya kemauan boleh, kita nilai apa yang jadi rancangan kita, mungkin pranikah, mungkin pekerjaan, mungkin studi, mungkin apa saja. Kita rancang dengan baik, kita rancang dengan mulus. Apakah rancangan demi rancangan yang saudara rancang seakan sudah tidak ada celah lagi untuk gagal, itu selalu mulus? Ternyata kan tidak. Di balik semuanya itu, maka kita harus paham bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi di bumi sebagaimana sudah diatur di surga. Makanya pentingnya kita itu selalu membangun koneksi dengan Tuhan. Pineto, orang yang percaya itu tidak melepaskan koneksi batinnya dengan Tuhan. Sebab kalau kita melepaskan batin kita, hati kita dengan Tuhan, sumber aliran air hidup itu, cenderung manusia boleh dalan dewe, mutusi perkara dewe, nggak perlu Tuhan, nggak perlu suara penggembalaan, rumangsa wis iso budal dhewe, berangkat dhewe, putusi dhewe. Sistem kerajaan Allah tidak seperti itu. Kalau kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh kemuliaan, tapi kan ada aturannya, ada ketetapannya. Untuk meraih apa yang menjadi rancangan Tuhan itu harus bagaimana. Saudara punya rancangan bangun rumah ini dan itu, kan ada aturannya. Oh, untuk bikin pagar, dari pagar seperti ini ada ketentuannya. Dan pagar itu kuat, maka ada ketentuannya seperti ini. Bangunnya juga ada aturannya, caranya bangun seperti ini. Kalau tidak ngikuti aturan, tidak jadi seperti yang saudara rancangkan, kan gitu. Tuhan juga begitu kan. Rancangan itu sempurna. Lah nek awake dhewe ra nurut, tidak ngikuti aturannya, sekalipun kita ini ngaku anak-anak Allah, kita ngaku imaman rajani, tetapi tidak ngikuti aturan keimaman, tidak akan jadi, tidak akan sampai kepada tujuan apa yang dirancangkan Tuhan itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kunci doa Bapa kami di situ. Sehingga ketika kita ini berserah penuh, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
dalam situasi apapun juga, maka kita kembali ini kepada orientasi ibadah. Kalau kita sudah memahami makna datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka kita akan memahami, kita akan belajar ngerti bahwa hidup kita, pelayanan kita, arahnya harus benar. Kalau hidup kita, ibadah kita, arahnya sudah mulai bergeser dari tatanan kerajaan Allah, kerajaan Allah yang hadir membawa hukum itu, kita tidak ikuti aturan kerajaan itu, maka nanti kita capek. Kita all out, ternyata bukan untuk kerajaan Allah. Kita fightful, tapi bukan untuk kerajaan Allah. Kita all out hanya untuk materi, untuk sesuatu yang akhirnya lenyap bersama dengan kebinasaan dunia ini. Nanti setahap demi setahap kita akan pahami, sebab menerima ilmu kerajaan Allah itu kompetisi. Sehingga ketika kita ngerti bahwa menerima ilmu kerajaan Allah itu adalah kompetisi untuk kita ini menjadi pelaku, menjadi pelaksana, bukan mendengar untuk menghakimi yang lain. Sebab masing-masing kita punya celah. Amin. Masing-masing kita punya celah. Dan firman ini semua rata. Semua dididik. Saya dididik. Saya ditempa. Saya tidak akan berlindung di balik zona nyaman firman, nanti dipas-pas ke yang enak untuk gembala, yang tidak enak untuk jemaat. Tidak ada di hadapan Tuhan. Apalagi kalau saudara merasa digenggam tangan Tuhan. Ya kalau hamba Tuhan beredar-edar dewe, tidak ikuti aturan firman, ya silakan, urusanmu dewe. Tetapi aturan firman Tuhan bahwa generasi akhir zaman, para hamba Tuhan yang hidup pada akhir zaman, jemaat hidup pada akhir zaman, standar yang ditetapkan Tuhan, kalau hamba Tuhan, maka untuk bisa eksis menghantar umat, maka seorang hamba Tuhan atau malaikat jemaat atau malaikat sidang harus menempatkan diri di dalam genggam tangan Tuhan. Visinya harus sinkron dengan rancangan Tuhan. Arah hidupnya, arah keluarganya, arah ibadahnya harus sinkron dengan rancangan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tidak boleh gagal aturan diri. Demikian pun jemaat. Standar yang ditetapkan oleh Tuhan untuk jemaat akhir zaman digambarkan laksana 7 kaki dian emas. Kaki dian emas yang dibuat dari bahan baku emas murni 1 talenta. Bahan baku emas murni 1 talenta ini tidak bisa ditawar-tawar, bersih, murni, tanpa sedikit pun debu terselip di dalamnya, clear. Kalau kita berbicara clear, murni, tanpa campuran sedikit pun, berarti harus melewati sebuah proses panjang,
belum ditempa menjadi sosok kaki dian emas saja, maka harus melewati proses pemurnian, pembersihan dari bahan-bahan unsur logam lain, tembaga, perak, tanah, debu dan lain sebagainya, harus dibersihkan sehingga utuh menjadi satu talenta. Visinya satu, fokus kepada kemurnian sesuai ketetapan Tuhan. Tidak mudah begitu. Sehati, sepikir, seia, sekata. Tidak mudah. Sebab saudara akan ketemu yang namanya personal ego. Itu belajarnya di keluarga saja. Dulu waktu pranikah, waktu pacaran itu manisnya minta ampun. Saya tidak nakut-nakuti untuk yang muda-muda masuk nikah. Nikah itu memang dikehendaki Tuhan demikian kok. Asal kita ngikuti aturannya, semua damai-damai saja. Suami berjalan menuju kesempurnaan, berproses untuk menjadi sang kepala, sumber aliran air hidup, meneduhkan, menenangkan keluarga. Itu berproses. Jangan ketika belum habis pemberkatan suamimu sempurna. Saya sudah selalu pesankan, suamimu bukan suami yang sempurna, istrimu bukan seorang wanita yang sempurna. Kan gitu. Sedang berproses. Nah, dalam berproses ini menuju kepada tahbisan demi tahbisan yang semakin baik, benar oleh kekuatan firman. Ini kan, apalagi kalau sudah suami istri kan, ya disitulah pentingnya membangun komunikasi. Ya kalau dulu sendiri, setelah berdua, kan masing-masing kan berproses kan. Jika tidak ada saling menyalahkan, tidak ada tuntutan ini itu, karena apa? Masing-masing sedang berproses. Apalagi era generasi milenial akhir zaman ini tidak mudah. Makanya penting kita sebagai orang tua, selagi kita masih bisa bicara kepada anak-anak, penting mengalirkan kekuatan pengajaran itu supaya anak keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak-anak yang betul-betul takut akan Tuhan, sehingga kemana saja memiliki mental apa? Mental kasih. Kalau kita mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan, anak-anak kita, cucu kita punya mental kasih, aman di mana-mana. Amin. Amin. Aman di mana-mana. Saudara melepas punya anak perempuan, melepas anakmu hidup bersama suaminya, saudara aman, tenang saudara. Apa senang ketika saudara satu saat mendengar suara, mendengar rintian anakmu, Pak, aku dikeplak, kira-kira gitu. Sementara saudara tidak pernah ngasih contoh begitu kepada Budi. Apalagi ada Budi ngeplak Pade. Ini sudah peperangan kelas dewa ini. Nah, pun sudah begitu. Tapi dewa mabuk. Dewa tapi mabuk ini sudah kena-kena kan. Dewa artinya kan tidak boleh mabuk. Tapi kalau dewa mabuk ini parah. Kembali ke firman. Jadi ketika kita harus berjuang dibawa kepada standar ilahi, sosok kaki dian emas, ini suatu proses panjang yang betul-betul perlu ketelitian, perlu tanggung jawab, perlu sebuah integritas, perlu sebuah keteladanan. Ngomong kepelitaan, ngomong mesbah dupa, ngomong pengajaran firman Tuhan. Kalau hanya ngomong kan gampang, banyak orang bisa ngomong sekarang. Tetapi Tuhan Yesus
memberikan keteladanan kepada para murid. Kalau kita pikir-pikir, lah ngapa dia itu turun ke bumi, meninggalkan kemuliaannya yang sempurna itu, kalau malam dia naik ke bukit untuk berdoa, untuk bermunajat. Pagi-pagi benar, pagi-pagi buta juga keluar ke tempat yang sunyi untuk menyembah, untuk bermunajat. Padahal dia Tuhan. Dia sedang tampil memberi teladan kepada umat. Dia kan maha sempurna. Kenapa ketika lahir kemahakuasaannya tidak terjadi? Lahirnya kok di tempat seperti itu? Justru dia lahir di kandang, itu menyatakan kedahsyatan kuasanya. Rancangan damai sejahtera, rancangan hidup yang kekal dan sempurna dia bawa. Dia datang ke bumi tidak menawarkan fasilitas. Kenapa ketika dia mau ditangkap, disalib, dia izinkan, dia biarkan. Ketika murid-murid membelanya, justru malah dilarang. Sebab itu rancangan kerajaan Allah harus jadi di bumi. Dia harus selesaikan misi penyelamatan itu bagi umat yang percaya. Demi tampilnya sosok kaki Dian emas, demi tampilnya malaikat-malaikat jemaat, gembala jemaat yang harus kuat, harus eksis, harus tegak hidup pada akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketujuh jemaat dengan kompleksitas persoalannya masing-masing, ketika sudah memasuki wahyu masa pertama, kedua, dan ketiga, maka kita nanti akan menemukan, kita akan merasakan bahwa setiap pribadi dosanya tinggal satu poin. Ketujuh jemaat representatif dari kondisi gereja pada akhir zaman. Ketika sudah masuk pelayanan imam besar, tinggal satu poin kelemahan jemaat. Lah, kalau kita urai, kita terima, kita membuka hati, mulai jemaat Efesus sampai jemaat Laodikia, ini semuanya tidak ada yang waras. Karena masih ada titik-titik poin tertentu yang harus ditinggalkan. Baru setelah masa perjuangan kurang 2 tahun itu, maka gereja dinyatakan sebagai bait suci, tabernakel Allah, tabernakel sejati. Jadi kalau kita bicara pengajaran tabernakel, jangan sampai hanya sampai di bibir tok, nengone lambe tok. Ngomong tabernakel kalau hanya sampai di bibir, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Tuhan itu idealisnya sempurna. Amin. Amin. Tidak memenuhi syarat. Jadi jangan ada yang menilai gembala kok idealis banget. Bukan saya yang idealis, tetapi firman yang idealis. Amin. Amin. Saya tidak berani protes saya kepada Tuhan. Tuhan kok idealis banget sih, kok harus begini dan begitu sih, kok harus tidak bercacat celah sih, masa sidi-sidi tidak boleh. Tidak boleh. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, Efesus harus kembali melayani dengan sukacita, melayani dengan kasih.
dan kasih sayang. Kalau Efesus sudah bangkit, karena Efesus sudah jatuh, tidak seperti dulu lagi di dalam melayani Tuhan. Sibuk, tetapi sibuk untuk materi, tanpa kasih, hanya sekedar wira-wiri, ya udah ikuti sana, ikuti sini. Generasi muda, keluarga muda, saudara, sel grup itu untuk membangun sinergi, bikin program-program. Saudara, jangan berdiri personal lepas personal, keluarga lepas keluarga. Kalau saudara berlama-lama memproteksi diri, tidak intensif berkomunikasi satu sama lain, lama-kelamaan seperti Efesus. Melayani Tuhan tetapi tanpa kasih sayang. Demikian juga Smyrna ini takut menderita. Smyrna ini kalau mau bersekutu dengan salib begitu, udah, aduh kok gini ya, kok harus begini ya. Takut menderita, takut bersekutu dengan salib. Lagi kondisi jemaat Pergamus yang kental dengan angin pengajaran Bileam, kental, suka menerima, menangkap, belajar tentang pengajaran pengikut Nikolai, yang menjadikan jemaat ini tidak menghargai lagi sistem penggembalaan. Idealisnya bukan idealis firman. Model-model jemaat akhir zaman yang idealisnya adalah orang lain, ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran baku pakem firman Tuhan, cenderung tidak menghargai penggembalaan, cenderung tidak menghargai bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Egonya tinggi, merasa bisa, merasa mampu. Dan yang uang sudah punya perasaan begini, dikasih duit, diberkati uang gitu, bisnisnya mungkin usahanya berkembang bertumbuh begitu. Maaf bicara, orang seperti itu kecongkakannya akan semakin bertambah. Gembala bisa diatur dengan uangnya. Makanya uang diberkati duit, itu ya bisa jatuh dijauh dari Tuhan. Orang tidak punya uang sama sekali, kalau tidak ngerti maksudnya Tuhan juga bisa jatuh. Kenapa? Orientasi pikiran terkait dengan ibadah sudah keliru. Demikian juga Tiatira terpengaruh provokasi oleh sumber-sumber mata air yang disemburkan oleh nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Semakin santer. Tiatira terkontaminasi pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi palsu yang bermunculan pada akhir zaman. Demikian juga jemaat Sardis yang seakan bangkit, tetapi kebangkitannya itu palsu. Dengan kata lain, Sardis itu mati rohani. Sementara Philadelphia jemaat yang sensitif. Jemaat Philadelphia itu jemaat yang kecil, kemampuannya terbatas, tetapi kelebihannya Tiatira jemaat-jemaat yang taat, imam-imam yang taat. Himpitan demi himpitan dirasakan oleh Philadelphia, tetapi Philadelphia tetap eksis. Bahkan Tuhan mempercayakan
kunci Daud atas jemaat Philadelphia. Demikian juga jemaat Laodikia kaya, materi jemaat Philadelphia itu kaya. Tapi dimarah Tuhan, dikatakan kamu telanjang, kamu miskin, melarat, buta, tuli. Jadi orang itu kalau punya uang banyak bisa menjadikan matanya buta, bisa menjadikan telinganya tersumbat duit, bisa menjadikan congkak dan terus congkak, dan tidak mau menyebut nama Tuhan. Nanti saudara akan tahu sendiri perkembangan era akhir zaman itu unik. Ketika kita ini tidak mengandalkan kuasa Tuhan, sampai kita nanti terus dibawa kepada nyanyian baru. Wahyu pasal 5, mari dibaca. Nyanyian baru ini muncul setelah imam-imam, setelah jemaat melewati proses demi proses. Dosa kelemahan yang mengerucut, yang tinggal 1 poin, ada yang 2 poin, itu akhirnya disesali, bertobat karena ditimer oleh imam besar. Ketika kita sudah ditimer oleh imam besar, maka kita tidak bisa mengulang lagi. Tuhan tidak bisa mengulang waktu lagi. Kalau timer itu sudah berjalan, maka yang ada antara iya dan tidak, bertobat atau tidak, dengar-dengaran atau tidak. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Kau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, jadi yang layak dipercaya gulungan kitab, dia memberi contoh. Para malaikat jemaat pada akhir zaman, para gembala sidang pada akhir zaman, kalau hidupnya dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan tidak dipercaya gulungan kitab, sebagaimana Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, dan nabi-nabi yang lain, terus jemaat mau dibawa kemana? Ketika seorang malaikat jemaat tidak dipercaya gulungan kitab yang terbuka dari tangannya, terus seorang hamba Tuhan mau ngomong apa? Mau ngomong tabernakel. Dari arah mana sudah ngomong tabernakel sebagai hamba Tuhan? Mau ngomong kesatuan, mau ngomong kerukunan, mau ngomong mempelai, mau ngomong tabur perjanjian. Sementara kita belajar, kan kembali kepada keteladanan. Ngomong tentang tabur perjanjian itu nikah. Ini koreksinya bagi para gembala jemaat. Piye nikahmu sebagai seorang gembala jemaat? Piye keluargamu? Mau ngomong tabut perjanjian? Gedabur stok. Mau ngomong tabernakel kalau keluargamu tidak menjadi tabernakelnya Tuhan. Mau ngomong pernikahan rohani, pernikahan yang jasmani, ambiar. Tidak mudah kan jadi gembala jemaat. Tidak mudah kan jadi bintang yang digenggam Tuhan.
Ini jadi YouTuber. Jadi YouTuber ora ketok jemaat. Ya. Karena jemaahnya jauh di awang-awang sana kan. Nggak tahu kesehariannya bagaimana. Saya pesankan, setidaknya bicara kepada jemaat, setidaknya hanya bicara kepada para penatua. Sebab firman Tuhan pada akhir zaman ditujukan untuk para bintang yang digenggam tangan Tuhan. Firman Tuhan pada akhir zaman ditujukan kepada para bintang yang dipercayakan, yang dipercaya umat, yang dipercaya untuk menghantar jemaat tampil laksana sosok kaki dia. Bintang yang digenggam Tuhan yang akan dipersiapkan, yang akan dipercaya membentuk, menghantar, menuntut jemaat muncul laksana kaki dia dengan aturan. Ini digenggam Tuhan. Lah nek hamba Tuhan sakarepe dhewe, saenake dhewe, mau ke utara tanpa aturan, tanpa tahbisan. Pokok akhir zaman itu aneh. Pokok wis iso ngomong, nama depannya tambahin PS. Pokok iso ngomong, buka firman, udah jadi pastor. Akhir zaman itu aneh. Sing lantik jadi pastor iki sapa? Kalau itu kan harus ada sertifikasi. Makanya pemerintah kan menganjurkan harus disertifikasi. Para pembicara, para pendakwah itu harus disertifikasi. Seseorang yang siapa yang mengeluarkan lembaga swasta bisa yang digandeng pemerintah, yang ahli di bidang psikolog. Nanti akan terbaca, kan ada apa ini, ada pertanyaan-pertanyaan, nanti jawabnya gimana. Ini ada 5 poin yang harus dipilih. Dari situ akan memunculkan karakternya, gitu. Iya memang pas. Kalau ditanya, lu Pak Pendeta yang sudah punya sertifikat itu, wis dua aku sertifikat itu. Bisa bicara, tidak ada unsur apa-apa, istilahnya tidak ada unsur provokasi dan lain sebagainya. Kalau ada unsur provokasi itu terlihat nanti pas ujian, sebelum dapat sertifikat, pas ujian pasti tidak lulus. Ada sertifikat itu. Teman-teman hamba Tuhan rata-rata di Mojokerto ini sudah punya sertifikat. Misalnya layak menjadi pendakwah. Itu ada ujiannya. Kalau bayar mahal, saudara. Tapi puji Tuhan waktu difasilitasi oleh lembaga itu foto karakter, dengan mengisi itu pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti karakter saudara, ini karakternya ini sudah. Jadi lembaga ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan gede. Kalau mau rekrutmen, mungkin manajer, mau rekrutmen bagian kepala bidang apa gitu, mau rekrutmen pengamanan, tenaga pengaman atau satpam itu, pakai lembaga survei foto karakter itu. Nanti cocok pas, wong ini semimpin tenan, kesabarannya, ada modal kesabaran, itu tidak bisa ditipu. Nanti ngisi pertanyaan itu wakil, tidak bisa ditipu, dan betul-betul punya integritas.
belajar sidik-sidik kan tinggal dempul sidik-sidik gitu. Jadi ketika saudara ujian itu, foto karakter itu, nanti mau tidak mau itulah karaktermu. Kalau untuk umum, kalau untuk perusahaan itu mahal, itu bisa 2 juta, 3 juta, tinggal tingkatannya. 1 kali ujian untuk mendapatkan sertifikat itu. Untuk para pendakwah, para pengkhotbah ada sendiri. Beliau pesan, dia Pak yuk di di figura ditempelkan. Sampai sekarang belum tak print. Tak tolong di print, belum di printkan sampai sekarang. Dikira nanti pendakwah ilegal, punya sertifikat internasional. Jadi mari kita belajar mengerti, belajar memahami hamba-hamba Tuhan yang akan dipercaya gulungan kitab yang terbuka untuk keselamatan gereja Tuhan pada akhir zaman, untuk eksistensi jemaat pada akhir zaman. Harus punya karakter. Karakternya apa? Siap bersekutu dengan salib, mengikuti sebagaimana keteladanan Kristus. Doa ke bukit, Tuhan Yesus memberi contoh. Hamba Tuhan harus belajar juga. Bukan berarti di rumah tidak boleh doa. Ada saatnya naik ke bukit, ada saatnya cari tempat yang sunyi, bisa memahami karyanya Tuhan. Tidak hanya seputar rumahnya, tetapi sedahsyat itu ini dilaksanakan para nabi. Yakub melakukan itu, Abraham melakukan itu, Musa juga dididik oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Sebagai respon bahwa dirinya dipilih Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi pelaksana dari rancangan Tuhan itu. Dikatakan karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Seorang hamba Tuhan kalau sudah sadar sebagai malaikat yang digenggam tangan Tuhan, saudara pelayan harus siap menyerahkan nyawamu, berjuang secara batiniah, berkawal, berjaga secara batiniah bagi setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Singkatnya, harus mengasihi jiwa-jiwa. Kalau seorang hamba Tuhan menamakan diri malaikat jemaat, tetapi hanya sibuk dengan motivasi duit, diundang kemana, wah transportnya berapa, PK itu apa? Persembahan kasihnya berapa, dapat uang transport untuk pulang apa enggak, pulang pergi tiketnya bagaimana. Kalau wis hitung-hitungan seperti itu, lebih baik doa puasa dulu aja lah. Tidak salah seorang hamba Tuhan menerima itu, tetapi kalau saat itu tidak cukup, itu hanya cukup untuk tiketnya ke pulang pergi, lemah sudah ada uang saku, lah itu sudah bukan hamba Tuhan. Lebih baik menempatkan diri sebagai seorang pengusaha yang menopang pelayanan misi. Tujuannya boleh duit, ibadah. Sing bagiannya tawar menawar soal harga, itu kan pedagang. Tapi kalau seorang hamba Tuhan tidak etis, kalau saat itu tidak cukup, itu hanya untuk transportnya atau pulang pergi, kamu tidak pakai uang saku segala.
itu bukan hamba Tuhan tapi hamba uang. Kiranya dijauhkan dari saudara dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara, ketika nyanyian baru itu terus keluar, dilantunkan oleh tua-tua, terus dia sujud tersungkur di hadapan dia yang duduk di tahta itu. Nanti lama-kelamaan dinyatakan sebagai imam-imam yang semakin layak dipersiapkan mendekati kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih pada akhir zaman. Orientasinya adalah jiwa-jiwa. Kalau orientasi hidup kita, pelayanan kita adalah jiwa-jiwa, sebagaimana Tuhan Yesus katakan Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini orientasi ibadah yang menyimpang. Jadi jangan sampai kita kumpul, kita bertemu, beribadah karena karena Tuhan kan sudah mencukupi. Sekalipun masa sulit kita juga masih bisa makan kenyang dengan segala lauk pauknya yang cukup, maka kita harus beribadah. Jangan karena landasan materi. Amin. Amin. Jangan kita salah. Tuhan Yesus sudah menegur mereka. Kita kumpul, kita menghadap hadiratnya, jangan karena Tuhan sudah mencukupi makanan pada hari ini, kenyang, anakku ya kenyang, cucuku lo nanti mindi-mindi, nanti muntah-muntah kekenyangan. Jangan hanya sebatas itu kita menghargai Tuhan. Itu tidak pas. Itu konsep yang, katakan konsepnya anak-anak. Ketika kita sudah dewasa, maka konsep pemikirannya anak-anak harus ditinggal. Kita ngumpul, kita akrab dengan orang tua karena kita dikasih makan, kita dicukupi makan. Jangan karena itu sekarang. Ketika kita sudah dewasa, maka bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, kita bekerja, kita melayani, kita membangun persekutuan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang dimaksud adalah untuk roti kehidupan itu. Antara air kehidupan dan roti kehidupan, satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, percaya kepada yang diutus. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita tekuni, semua datang dari Tuhan. Ketika kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu datang dari Tuhan, maka setahap demi setahap kita menjadi pribadi-pribadi jemaat yang dewasa, imam-imam yang dewasa, para bintang yang dewasa, malaikat sidang yang dewasa. Banyak orang tua, umurnya banyak, 40 ke atas, 45 ke atas, 50 ke atas. Tetapi pikirannya, jiwanya, hatinya tidak menunjukkan kedewasaan rohani.
berjalan menuju kepada standar ideal yang ditetapkan Tuhan. Kita sedang dibawa menuju kepada target yang ditetapkan oleh Tuhan, menjadi kemah yang sejati. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah menanyakan kepada seorang, tapi kan 10 yang ditahirkan, tetapi kenapa yang lain kemana? Kita itu seringkali terjebak kepada permainan materi. Pelaksana pembangunan tubuh Kristus harus paham bahwa kita bekerja, kita ditetapkan, kita ditabiskan untuk pekerjaan yang tidak akan binasa. Di bumi ini sementara, di bumi ini fana. Kalau kita tahu bahwa di bumi ini fana, hari-hari hidup kita ini penuh dengan tantangan, hari-hari hidup kita penuh dengan hambatan, penuh dengan goncangan, maka betapa pentingnya kita terus bersemaskan kekuatan sumber aliran air hidup itu. Amin. Mereka katakan kalau kita hari-hari hidupku bahagia di dalam kekuatan yang selalu baru Kau berikan padaku, Raja Wali tak akan rebah letih, terus berlari dan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, Firman dan Roh Kudus kekuatanku. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi, semakin tinggi, semakin dekat denganmu. Hari-hari hidup kita ketika kita bersama-sama dengan Dia, bekerja untuk sesuatu yang tidak akan binasa, maka hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, optimis. Sebagaimana saudara ada, sudah diberi kekuatan baru. Dalam pusaran badai topan kehidupan menggoncang, semakin hari semakin mendapat kekuatan yang dasar yang dari Tuhan. Jadi ketika kita ini mengerjakan sesuatu yang tidak binasa, kita berkumpul menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena kita bekerja untuk sesuatu yang tidak binasa. Kita berkumpul memuji Tuhan jangan karena wah tadi pagi aku sudah sarapan kenyang banget, wah luar biasa. Yang lain wah kurang ajar, bujuk lu orang gawe sarapan. Nah kan malah jadi tidak enak. Kita bertemu, kita berkumpul, yang satu dikenyangkan, yang satu masih kelaparan, akhirnya yang satu nangis, sama-sama nangis, Tuhan cukup, aku belum kecukupan, makan aja tidak sempat, makan aja tidak ada. Sementara bersyukur Tuhan karena aku kekenyangan. Ingat, kita memuliakan Tuhan bukan karena makan minum yang sudah ada disediakan untuk kita. Maka konsep ibadah kita, persekutuan kita, pelayanan kita, karena kita bekerja untuk sesuatu yang kekal sebagai imam-imam. Amin. Jika ketika Tuhan mentahirkan saudara, ini dasarnya
Kita selalu datang kepada Dia karena apa? Dia sudah mentahirkan hidup kita. Yang harusnya kita dihukum, dibinasakan, badan ini rusak, mestinya terkoyak-koyak. Sebagaimana orang yang kena kusta, 10 orang yang kena penyakit kusta. Penyakit kusta itu kan memisahkan antara organ yang satu dengan yang lain, merusak kulit dan lain sebagainya. Tapi ketika 10 orang yang sakit kusta itu nurut apa kata Tuhan, maka 10 orang ini tahir. Tetapi dasar manusia, dari 10 yang tahir hanya 1 yang balik. Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Suka duka dalam pelayanan, ketika kita happy bersama Tuhan, bahagia dengan Tuhan, ketika kita ini menghadapi suka duka kehidupan ini, kita akan tetap datang kepada Dia. Karena apa? Biarlah kerajaannya hadir, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka ketika kita memahami itu, maka kita juga akan happy. Naikkan pujian. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa. Percaya Yesus menjaga, Ia tak pernah tinggalkan diri. Selalu hadir, selalu hadir dalam hidupku. Ia menuntun bila badai menerpa. Ia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, hari ke hari rasa kasih-Nya. Firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Ketika firman Tuhan yang laksana aliran air kehidupan itu tidak terputus, tidak dilupakan, saudara akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Sebagaimana Tuhan izinkan terjadi, nikmati itu dalam suasana yang indah beserta kerajaan Allah yang hadir dan terjadi atas kita. Saya katakan pada seseorang, kamu itu susah karena kamu yang membuat sendiri. Istrimu tidak pernah menciptakan penderitaan atas hidupmu. Anakmu tidak pernah menciptakan penderitaan atas hidupmu. Tetapi kamu sendiri yang menciptakan penderitaan atas dirimu sendiri. Ketika saya bicara begitu, dia nangis. Ingai ini. Orang tua tak tunjuk-tunjuk. Apapun agamanya, saya tidak bicara agama, saya bicara kebenaran. Saya katakan seorang suami yang dikatakan eksis sebagai kepala, suami sebagai kepala atas rumah tangga, lalu suami mau
berada di bawah, jangan di atas terus. Merendahkan hati, lembutkan hati, minta ampun ke istrimu, minta ampun ke anakmu, clear semua. Bagaimana Pak Yohanes, bagaimana Pak Pendeta untuk mendapatkan ketenangan? Gampang, menarik. Seringkali manusia itu susah, menderita karena kelakuannya sendiri. Tetapi ketika kita memahami kehendaknya Tuhan, memahami apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, ngerti rancangannya Tuhan, ada aturannya, maka akan ngerti, akan paham, sehingga dia bisa berkata, oh betapa indahnya bila selalu bersama, damai sejahtera dalam hatiku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Coba nih kita bermeditasi, kita renungkan, hidupmu loh kok berarti menjadi alatnya Tuhan, dipegang Tuhan, digandeng Tuhan, menjadi berarti, menjadi mulia, menjadi milik kesayangannya Tuhan dewe. Sementara saudara sudah banyak mengecewakan Tuhan, sementara kita ini sudah banyak membuat Tuhan itu kudu getem-getem, kudu jinak. Saking aliran kasihnya yang adem, yang damai itu, dia sadarkan, dia lembutkan hatimu. Dia hadir ketika kita ini hancur, dia hadir ketika kita ini tidak berdaya bangkit, dia hadir ketika kita ini delosor, tidak bisa tegak. Kita pengen bangkit, tapi mulai dari sebelah mana? Tetapi dia paham, dia membaca hatimu, dia merasakan detak jantungmu yang berdebar-debar itu. Dia melawat saudara di dalam kasihnya, tengah malam, dini hari, dilawatnya hidupmu, dikasihinya saudara, dirangkulnya keluargamu untuk menjadi yang mulia di hadapan Tuhan. Karena kita ditahirkan, maka kita layak kembali kepada Dia. Ayat 11 Injil Lukas 17. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketika 10 orang berteriak, mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan hanya perintahkan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tanpa banyak kata, 10 orang ini langsung bertolak menuju mendatangi para imam. Dalam perjalanan, di tengah perjalanan, mereka sudah tahir. Ada apa? Kok simpel gitu ya? Ini penyakit kusta. Tuhan Yesus memberi pelajaran kepada 10 orang yang sakit kusta ini. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
tugas imam-imam digambarkan laksana tiang-tiang pintu tirai yang berdiri tegak, terikat satu sama lain demi tegaknya pintu tirai dengan 4 warna, dengan songket kerubium. Sepuluh orang kusta ini harus belajar. Kenapa harus kembali kepada imam? Kenapa harus tunjukkan kepada imam? Mengandung makna bahwa kamu itu punya tugas. Untuk membangun kesatuan laksana tiang-tiang pintu tirai. Sebab penyakit kusta, dampak dari penyakit kusta itu akan memotong. Nanti kalau jari-jari bisa putus dari ruas-ruasnya, kaki, lutut bisa putus, akhirnya buntung, pergelangan kaki bisa putus karena penyakit kusta. Artinya makna rohaninya, kita ini punya tugas untuk membangun kesatuan. Makanya tiang pintu tirai terikat satu sama lain dengan emas, terkait dengan emas murni. Satu sama lain, tiang satu dengan tiang yang lain tidak terpisahkan, tidak kerja dewi-dewi. Kita ngomong tabernakel, tapi tidak bisa merukunkan, tidak bisa hidup dalam kesatuan. Saya katakan saja, tegaskan, ojo ngomong tabernakel. Di sini. Apalagi ngulek duit. Nyampaikan pengajaran tabernakel biar dapat uang. Baik celaka nabi-nabi pada akhir zaman dengan orientasi pengajaran hanya untuk memperoleh materi. Kita ini imam-imam, kita pelayan-pelayan, jangan sampai karena perkataan kita, karena sikap kita memecah belah kesatuan tubuh Kristus kayak penyakit kusta. Memisahkan diri dari persekutuan tubuh Kristus, kena penyakit kusta, roh pemecah belah, menyusup. Tetapi 10 orang ini dalam perjalanan untuk menghadap para imam, sepanjang perjalanan mereka sudah tahir. Karena apa? Nurut. Suruh kembali kepada imam, tegak dalam tahbisan. Intinya gitu loh. Kamu tegak dalam tahbisanmu sebagaimana Tuhan menetapkan kamu. Sebab kalau imam itu sampai goyang dari tahbisannya, kena kusta pasti. Perkataannya pasti tidak membangun kesatuan. Kalau materi, karena duit, akhirnya tergoyak-goyak tubuh Kristus. Persekutuan umat Tuhan tergoyak-goyak karena tidak dapat bagian materi. Nuntut materi. Banyak orang yang jadi pelayan. Akhirnya apa? Berhenti karena kecewa kepada Tuhan. Ternyata jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi evangelis, tidak punya uang banyak. Tuhan tidak rugi, ya kan? Aneh manusia itu kecewa sama Tuhan.
Loh, nek alamatnya kepada para gembala, gembala itu masih eksis sama, itu alamatnya kepada Tuhan. Aja ngeles. Wong demo neng Musa, itu alamatnya kerajaan Allah. Wong Musa itu digenggam tangan Tuhan. Hati-hati. Dalam perjalanan 10 orang itu tahir. Tapi nanti dulu, setelah ditahirkan gimana sikapnya gitu kan? Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara ya, nyaring. seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia itu telah sembuh, maka orang itu kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Terus Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. ya, tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Terus Orang itu adalah orang Samaria. orang yang tersungkur, bagian dari yang tadi kena kusta, dalam perjalanan nemui imam sudah sembuh, sampai ketemu imam langsung balik nemu Tuhan Yesus sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, dan dia itu orang Samaria. Bukan orang Galilea. Ada apa lagi dengan orang Samaria? Saudara ingat ceritanya kan? Satu kesaksian dari seorang perempuan Samaria. Kesaksian itu terus mengalir. Banyak orang Samaria diselamatkan. Tersyukur. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di mana yang 9 orang itu? Kau sing balik si tokro. Terus, Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? ya, Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. imanmu telah menyelamatkan. Satu orang Samaria dikatakan dia itu orang asing. Tetapi orang asing yang tahu rencana Tuhan, orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, bukan golongan imam. Orang asing bukan golongan imam, tetapi akhirnya hidupnya diperhitungkan oleh Tuhan karena kelembutan hati. Tidak seperti yang 9. Kenapa yang 9 tidak balik? Memang berdiri laksana tiang pintu tirai dengan alas perak itu tidak mudah. Tegak dalam situasi apapun, tidak tergoncangkan, laksana saka guru sebagaimana jemaat Philadelphia, tidak mudah. Kalau berseliweran materi, berjubahkan materi, fasilitas, mungkin banyak orang, tidak hanya 9, mungkin yang 9 ini cari lagi karena ada materi yang banyak di sana. Tetapi yang 9 ini tidak bisa melihat keselamatan yang merupakan tujuan ending dari perjalanan hidup umat manusia.
keselamatan di dalam Kristus. Untuk apa kita memperoleh yang duniawi ini, tetapi kita tidak dijamin keselamatan kita? Bagaimana memperolehnya? Ketika Tuhan sudah mentahirkan kita, jangan delujurai. Balik, naikkan nyanyian baru, balik, tersungkur di bawah kaki Yesus, seraya bersyukur kepadanya sebagai orang asing, bukan umat pilihan Tuhan, bukan suku Israel, tapi sudah diperhatikan oleh Tuhan. Nurut dan ngerti siapa yang mentahirkan aku. Jangan sebatas, oh ya Tuhan sudah ngasih makan kita tiap hari, sudah selayaknya kita ibadah. Itu kelasnya kelas anak-anak. Saudara meningkat di dalam kekuatan hikmat dan makrifat Allah. Amin. Karena saudara diselamatkan untuk kehidupan yang kekal. Saudara bekerja menjadi pilar-pilar kegerakan. Ikuti aturan. Saya untungnya orang Samaria ini punya kepekaan yang tajam. Tidak disuruh balik, iya kan? Tapi ingat, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, sadar, oh iya, yang memulihkan aku adalah Dia, sumber aliran air itu. Maka dia tinggalkan temannya yang 9 tadi, dia balik. Sepuluh orang, 1 yang balik. Saudara, menjadi berkat, menjadi pelita emas atas gelapnya zaman. Ketika sudah sebagai posisi sebagai gembala jemaat, menjadi bintang yang digenggam tangan Tuhan, harus siap mengikuti aturan-aturan kerajaan Allah. Ketika kita mengikuti aturan kerajaan Allah, standar ketetapan Allah berada pada bagian hidup kita. Tegaklah sebagai imam-imam yang terkait satu sama lain. Laksana pilar-pilar pintu tirai, laksana kaki dian emas yang terus siap memancarkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Bila hatiku mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yesus
memahami apa yang menjadi standarnya Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan, lunas dibayar dengan darahnya sendiri, untuk bekerja di dalam kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan Allah. Persyaratannya kita semua harus tahir. Dan ketika kita percaya, saudara percaya, bahkan apapun penyakit yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, Tuhan sanggup mentahirkan, Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Untuk pekerjaan yang tidak sempurna, untuk pekerjaan yang tidak fana, tetapi sudah dipilih, sudah ditapis untuk pekerjaan yang mulia, untuk pekerjaan yang kekal, membawa keluarga kita kepada kehidupan yang kekal, masa depan hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. 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 Ada sesuatu yang terjadi yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Mengerjakan, membuka mata batin kami, membuka pendengaran kami, untuk kami dengar-dengar, untuk kami mengerti apa yang Dia dengarkan. Bersyukur karena Tuhan mentahirkan kami. Bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kami. Kau membawa kami untuk tegak sebagai imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja, yang melayani dalam kesatuan, bangun bait Allah yang sejati. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati.
dengan aliran pengampunan di tengah-tengah umat-Mu, yang mentahirkan kami. Belas kasihan-Mu terus menyucikan kami, memperbarui hidup kami, sehingga layak sebagai imam-imam yang kerajaan, yang bertugas melayani sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Pergumulan lepas pergumulan yang harus ditanggungnya, harus diselesaikannya, kami percaya Tuhan campur tangan. Semua pencobaan, semua tantangan, persoalan menjadikan umat-Mu bertambah kuat, bertambah teguh atas kekuatan hikmat dan marifat yang Tuhan pinjamkan dalam hidupnya masing-masing. Semakin mereka merasakan pengalaman betapa dahsyatnya Tuhan bekerja di tengah-tengah ketidakberdayaan, betapa dahsyatnya lawatan Tuhan di tengah-tengah persoalan demi persoalan yang tidak mungkin kami selesaikan, tetapi atas campur tangan Tuhan semuanya terselesaikan oleh karena kasih dan anugerah. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin negeri ini sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu di dalam kebahagiaan, dalam sukacita roh, untuk melayani Tuhan setiap saat, memancarkan terang kasih Tuhan di mana umat-Mu berada, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa